Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samiaji. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Tari Universitas Negeri Yogyakarta. Pengalaman saya mengikuti kelas koreografi adalah yang pertama, banyak ilmu pengetahuan yang saya dapatkan dari kelas koreografi. Untuk koreografi tersendiri, koreografi anak itu kita dapat belajar bagaimana memproses suatu karya yang diterapkan kepada anak. Dalam artian, kita harus mengedukasi karya kita bagaimana diterapkan kepada pendidikan karakter di usia dini. Misalnya kita dapat SD, kita menerapkan gerak yang sesuai dengan kebutuhan SD. Ketika kita mendapatkan SMP, kita menyesuaikan kebutuhan gerak yang dilakukan kepada pertumbuhan motorik pada anak SMP. Jadi, pengalaman saya untuk mengikuti koreografi anak ini banyak pengalaman yang menyenangkan dan menarik. Kita dapat bertanya dan kita diberi kritik serta saran dan pendapat. Oh, karya itu, koreografi anak itu seperti ini. Oh, harusnya baiknya seperti ini dan lain-lain. Sehingga kita dapat mengujikan karya kita dengan sebaik-baiknya di hadapan Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, sebelumnya saya Tresya Ayu Kusuma dari kelas 5B atau semester 5 di Pendidikan Seni Tari Universitas Negeri Yogyakarta yang mengikuti kelas praktisi oleh Bapak Heri Dadar Maulan atau yang bisa kita kenal akrab dengan sebutan Pak Damar. Untuk mata kuliah koreografi anak ini sendiri sebagai media mahasiswa pendidikan seni tari untuk mengulang kembali mata kuliah di semester sebelumnya, seperti tata teknik pentas sampai ke penciptaan tari. Lalu di kelas praktisi oleh Bapak Damar ini sudah cukup terbantu dengan konsultasi-konsultasi yang diberikan oleh Bapak Damar untuk pengembangan kreativitas mahasiswa pendidik seni tari. Jadi kesan-pesannya mungkin sangat terbantu dengan Pak Damar yang mau mengajar praktisi di kampus kami, karena kami bisa dengan bebas berkonsultasi bagaimana pengembangan gerak tari, kreativitas tari, baik di kostum, tata teknik pentasnya ataupun musik seperti itu. Harapannya ke depannya semoga ada praktisi-praktisi lagi di semester-semester berikutnya untuk adik-adik tingkat ataupun nanti di semester 6 ataupun semester 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Khairsya Fitri, mahasiswa semester 5 kelas B Pendidikan Seni Tari Universitas Negeri Yogyakarta. Kesan dan pesan saya untuk pelajaran dari Pak Damar selama mengajar koreografi anak tunggal, yaitu saya merasa saya masih memiliki kekurangan banyak tentang koreografi, tapi dengan adanya Pak Damar saya bisa lebih mengenal koreografi, bagaimana penataan geraknya bagaimana, dan lebih mengerti lagi tentang panggung dan juga eksplorasi tentang properti, dan juga bisa menambah semangat kita, di mana kita teman-teman semester 5 ini sangat-sangat down mentalnya, tapi dengan Pak Damar kita jadi lebih percaya diri dan berani untuk mengeksplorasi gerak kita. Selamat siang, nama saya Irada Irawasti, Prodi Pendidikan Seni Tari Universitas Negeri Yogyakarta. Kesan dan kesannya saya mengikuti kelasnya Pak Damar itu seneng, dapat ilmu banyak. Terus selain itu kita tuh juga bisa mengeksplor gitu. Kita bisa ngobrol-ngobrol tentang kayak karyanya kita mau diapain gitu tuh. Jadi kayak misal kita ada kesusahan atau kebingungan, kita bisa konsultasi ke Pak Damar. Pak Damar pun sebaliknya ngasih solusinya kayak gitu.
dapat ilmu banyak dari Pak Damar tentang bagaimana mengolah properti, bagaimana membuat karya yang berinovatif, bikin karya yang kreatif gitu. Bagus lah. Intinya dapat ilmu banyak banget dari Pak Damar tentang koreografi. Harapan kedepannya, kalau saya pribadi semoga saya masih bisa berkelanjutan belajar bersama Pak Damar. Perkenalkan, saya Deva Mega Arum Rahmadani dari Prodi Pendidikan Seni Tari Universitas Negeri Yogyakarta. Selama saya mengikuti kelasnya Pak Damar, mata kuliah koreografi anak tunggal itu sangat senang dan mengasihkan karena kami sama Pak Damar itu sharing, bukan seperti mahasiswa dengan dosen, tapi sharingnya itu sangat asik. Pak Damar bisa diajak sharing tentang garapan karya kita. Selama mengikuti perkuliahannya dengan Pak Damar, kita banyak mendapatkan ilmu tentang garapan atau tentang koreografian. Contohnya seperti ragam-ragam yang layak atau tidaknya dimasukkan dalam garapan. Terus bagaimana kita tidak terkesan plagiat dengan suatu garapan, tapi kita bisa berpijak pada suatu karya. Untuk harapan, semoga koreografi atau karya-karya kedepannya bisa semakin baik, bisa semakin eksplor gerak-geraknya, tidak monoton gitu. Jadi untuk koreografi sendiri itu ada tingkatannya, bertingkat gitu, nggak yang monoton gerak-gerak dulu. Nama Tri Wahyuni, biasa dipanggil dengan Putri. Ya, semester ini salah satunya mengampu mata kuliah koreografi anak tunggal. Kebetulan kami ditugasi untuk membuat suatu kegiatan yang menindaklanjuti dari program dari Dikti tentang program praktisi mengajar di kampus. Nah, pada Departemen Pendidikan Seni Tari di FBSP UNY, kami berdua dalam mata kuliah yang pertama koreografi anak tunggal dan yang kedua tari Yogyakarta Putri. Dari dua mata kuliah ini kebetulan disetujui untuk berkolaborasi dengan praktisi di luar kampus pada mata kuliah koreografi anak tunggal ini, yang berkolaborasi dengan Bapak Herida Damarwulan MPD sebagai praktisi atau dosen pendamping yang mendampingi mahasiswa yang menempuh mata kuliah koreografi anak tunggal ini. Karena salah satu dari beliau itu adalah masih tetap eksis ya, membuat karya yang nantinya itu dapat ditularkan atau diberikan pengalaman beliau kepada para mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut. Karena selama ini mahasiswa tidak semuanya itu berapresiasi atau berkreasi di dalam pembuatan karya tari. Nah, oleh karena itu untuk memberikan motivasi mereka agar bisa termotivasi dan bersemangat untuk membuat salah satu karya tari tunggal anak dengan mendatangkan atau menghadirkan atau berkolaborasi dengan Bapak Damar, yang beliau selain membuat karya tari juga sebagai ketua sanggar ya, yang berada di wilayah Kulon Progo. Mahasiswa kan dituntut selain dia itu juga pengetahuan tentang teori koreografian menguasai, dan juga harus bisa memberikan atau membuat karya tari. Nah, oleh karena itu amat sangat bermanfaat sekali ketika berkolaborasi dengan beliau, karena beliau pengalamannya membuat karya tari sudah ditekuni selama beberapa tahun ya, sampai tahun 2023 ini masih
beliau masih berkarya. Nah, itu merupakan kolaborasi yang bagus untuk membangkitkan semangat mahasiswa untuk berkreasi. Hasil kerjasama atau kolaborasi antar Pak Damar sebagai praktisi kepada Departemen Pendidikan Seni Tari, khususnya para mahasiswa yang menempuh mata kuliah koreografi anak tunggal ini adalah karena dari program yang diberikan itu hanya dibatasi selama 12 jam. Kami membuat perencanaan pertemuan itu selama 11 kali pertemuan, yang masing-masing pertemuan itu berdurasi 1 jam. Nah, kemudian di akhir pertemuan, di pertemuan yang ke-10 dan 11 itu durasinya 1,5 jam. Sebetulnya durasinya tidak hanya 1,5 jam. Ini khusus untuk seni tari ini memang luar biasa. Karena kalau durasinya waktu seperti sekarang ini, kita melakukan penyajian karya hasil akhir mahasiswa yang 50 karya, itu kalau dilakukan selama 1,5 jam kan tidak mungkin, karena satu karya durasinya adalah 5 menit. Nah, sehingga bisa dihitung 5 kali 50 dan 250. Nah, beliau Pak Damar, meskipun durasi waktu yang ditentukan oleh pihak penyelenggara adalah 12 jam, namun beliau dengan sukarela dan bertanggung jawab serta ingin melihat hasil karya mahasiswa yang bersama-sama kita berkolaborasi tersebut sampai di hasil akhir. Jadi di situ memberikan beberapa masukan yang kemudian dikembangkan, diapresiasi, lalu dihasilkan dengan hasil karya yang sudah disajikan selama 2 hari di tanggal 25 dan 26 November.